Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 dengan judul analisis sistem informasi laporan penjualan provider berbasis web dengan tim analisis saya sendiri Arista Syafitri, Ataya Safanashwa, Rabin Nur Rahmat Awaludin, dan Yusril Mubarok. Pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai latar belakang di mana internet dan teknologi telah mengubah cara kita dalam berkomunikasi, bekerja, serta menjual. Yang kedua, laporan sales adalah alat penting dalam mengukur kinerja penjualan dan membuat keputusan bisnis, di mana proses pengolahan laporan meliputi perekaman data, pengolahan analisis, pembuatan laporan, dan evaluasi. Serta respon terhadap laporan sales dapat meningkatkan kinerja perusahaan, termasuk memperbarui strategi pemasaran, meningkatkan kinerja tim penjualan, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Nah, lalu lanjut ke metode yang kita gunakan yaitu metode iterasi seperti survei, wawancara, dan analisis dokumen. Nah, ini tuh penting untuk mengatasi kendala dalam kehilangan data. Lalu selanjutnya ada gambaran atau deskripsi dari metode iterasi sendiri. Pertama ada requirement, yaitu ada 3 build. Sebenarnya bisa lebih dari 3 build atau bisa kurang dari 3 build karena di metode iterasi ini ketika kita salah dalam atau misalkan ada kesalahan, kita tidak perlu develop dari awal. Jadi itu bisa diulang. Misalkan kayak di build 1 kita sudah design dan development, lalu kita sudah testing dan implementasi. Namun ternyata ada kesalahan, kita tinggal build kedua. Lalu kita bisa build ketiga sampai semuanya berjalan dengan normal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ataya. Silakan Ataya. Nah, selanjutnya ini ada sedikit sejarah dan ringkasan dan struktur organisasi di Biznet. Dan di struktur organisasinya di sistem kami hanya menyangkut dengan supervisor dan sales, dan di Biznet itu merupakan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, menyediakan layanan internet, data center, cloud computing, dan IPTV. Biznet memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Biznet juga memiliki dan mengoperasikan jaringan fiber optik tercanggih dan data center terbesar di Indonesia. Next adalah slide analisis sistem berjalan atau flowchart. Di dalam flowchart ini kita mulai dari input data. Setelah input data itu ada konfirmasi data. Ketika data sudah lengkap, data akan diperiksa. Ketika data tidak lengkap, akan balik ke input data. Setelah periksa data, itu akan diperiksa lagi. Jika data sudah terinput atau berhasil terinput, itu akan disimpan. Tetapi jika data tidak berhasil diinput, itu akan masuk lagi ke input data. Setelah simpan data, itu akan menampilkan data dan selesai. Next, ke slide selanjutnya, itu ada use case diagram yang akan dijelaskan oleh Rabi. Jadi di sini kita ada memiliki aktor sales dan supervisor dan use case, register, login, load data customer, view data sales, dan search. Register include ke login, lalu load data customer dan view data sales include ke login, dan view data sales include ke load data customer, search include ke load data customer dan view data sales. Next. Nah, selanjutnya ada kelas diagram yang dimana memiliki kelas login, register, pengguna, kalau data customer, kalau data sales, dan pencarian. Di sini kita memiliki atribut dan metode masing-masingnya, yaitu ada ID pengguna dari kelas pengguna, ada sandi, ada nama, ada status. Lalu juga ada add data user, delete data user, update data user, dan get list user. Lalu untuk register sendiri, atribut dan metodenya ada ID pengguna, sandi, nama, status, dan add data user. Untuk login, ada ID pengguna, kata sandi, dan add data user. Lalu untuk kelola data customer, ada ID, nama, alamat, nomor telepon, email, nick. Lalu ada add data customer, delete data customer, update data customer. Untuk kelola data sales ada ID, nama, alamat, nomor telepon, email, nick, dan service. Ada add data sales, delete data sales, update data sales.
Lalu yang terakhir ada pencarian, yaitu kata kunci, cari data, dan pilih data. Next. Nah, selanjutnya untuk domain kelas diagram. Di sini kita dari register ke login itu 0 to 1, login 1 to 1, login ke pengguna 1 to 1, pengguna 1 to 1, kelola data customer ke login 1 to 1, login ke kelola data customer 1 to 1, login ke kelola data sales 1 to 1, kelola data sales ke login 1 to 1, kelola data customer ke pencarian 1 to many, pencarian menerima dari kelola data customer 1 to 1, pencarian menerima kelola data sales 1 to 1, kelola data sales ke pencarian many. Next. Nah, di sini juga kita ada sequence diagram. Kita mengambil kelola data customer. Di sini memiliki user dan sistem, user as service, mengelola data customer, lalu di save, lalu muncul notifikasi dari sistem ke user. Next. Nah, ini akan dijelaskan oleh Artaya. Berikut ini adalah activity diagram atau fungsi utamanya. Jadi di dalam sales itu, ketika sales input data customer, sistem akan melihat data customer dan akan ditampilkan tabel data customer. Setelah tabel data customer di-input atau diperbarui ataupun dihapus, itu akan disimpan oleh sistem ke data customer. Next. Nah, ini adalah desain tabelnya. Desain tabel yang kita pakai itu ada ID, ada password, username, jenis kelamin, status. Dan tipenya ada integer dan varchar. Setelah itu di customer itu kita memakai ini KTP, nama, alamat, telepon, titik koordinat, panjang kabel, tanggal pemasangan, dan search. Dan tipe yang kita pakai ada varchar, teks, integer, dan selanjutnya adalah desain proses. Ketika desain proses itu mulai, sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa desain proses itu setelah mulai ada input data, setelah input data ada konfirmasi data. Ketika data sudah lengkap, jika iya maka data akan diperiksa, jika tidak maka data akan diinput kembali. Dan setelah diperiksa data itu akan diinput. Ketika sudah selesai diinput, data akan disimpan, dan jika gagal diinput akan kembali lagi ke input data. Setelah data berhasil disimpan, data akan ditampilkan dan selesai. Next, ini adalah desain antarmukanya. Akan dijelaskan oleh Rabi. Baiklah, di sini selanjutnya ada desain antarmuka, ada tampilan logo, beranda, input data, price list, arsip, tentang, dan logo. Lalu ada profil juga, informasi kontaknya sebagai sales atau brand supervisor. Ini contoh formnya, yaitu ada nik KTP, ada nama, alamat, telepon, titik koordinat, panjang kabel, tanggal pemasangan, dan source kode. Lalu ada submit dan reset. Next. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, sistem informasi laporan penjualan provider berbasis web merupakan alat yang sangat penting dalam mengelola dan melacak aktivitas penjualan suatu provider secara efisien. Dan sarannya itu yang pertama, pastikan sistem ini memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan agar pengguna dari berbagai latar belakang dapat dengan cepat menguasai sistem tersebut. Kedua, lakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar dan bebas dari bug atau kesalahan. Oke.
Dan ini yang terakhir adalah daftar pustaka yang telah kita dapat. Ini ada beberapa. Next. Mungkin untuk penjelasan PPT-nya sekian. Akan dilanjut. Dan yang terakhir ini ada lampiran link website dari proyek kami, dan ini ada login dan password-nya. Setelah itu akan dilanjut presentasi demo website yang akan dijelaskan oleh Yusril dan Ais. Karena ini link website, kita akan menuju ke websitenya. Dari Yusril, silakan mohon di share screen. Bisa di share screen, Yus? Udah? Ada berbagi layar dua, guys. Anu jadi pada mana? Ntar, coba stop share dulu. Oke. Ini adalah tampilan pertama atau tampilan yang user interface dari login. Ini semua udah di build menggunakan object oriented approach, object oriented programming. Kita masukkan ID pengguna dan kata sandi yang udah tertera tadi, yaitu ID penggunanya admin dan kata sandinya juga admin. Di sini ada kolom simpan kata sandi, namun kita langsung masuk saja. Karena admin ini akun milik Yusril Mubarok, maka di situ di bagian navigasi ada pemilik akun dari yang login tadi. Ya, lalu di bawahnya juga ada dashboard untuk administratornya juga ada kelola akun, data customer dan data sales. Kita masuk ke kelola akun terlebih dahulu ya. Oke, ada dua, yaitu ID pengguna, nama, status. Ada dua ID, yaitu admin dan Ataya. Lalu ada 4 kolom, dan di kolom aksi ada dua aksi ya, yaitu ubah dan hapus. Nah, untuk dikelola data customer sendiri, kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom, dan kolom terakhir itu setting seperti tadi, aksi di sini setting, ubah dan hapus. Misalkan kita memiliki ID yaitu 1, namanya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, emailnya gimana, dan nomor induk kependudukan. Lalu untuk kelola data sales sendiri, sama seperti sebelumnya, cuma bedanya karena ini salesnya dan tadi adalah customer-nya, ID-nya itu dimulai dari angka 0. Jadi 01, 02 gitu. Nah, lalu ada nama, alamatnya, nomor teleponnya, emailnya, nomor induk kependidikannya, service-nya, dan settingnya ubah atau dihapus. Itu nanti juga di bawah misalkan ada previous and next. Kalau misalkan memang datanya bisa banyak atau bisa lebih dari 2 page gitu. Jadi kita bisa next atau bisa previous. Nah, di atasnya juga ada kolom search, atasnya juga ada button add ya, atau button tambah. Misalkan ketika kita di search, ini search-nya by nama, jadi kalau nggak perlu bingung harus menghafal ID gitu, karena search-nya udah by name. Oke, selanjutnya di bawahnya juga ada bantuan dan lisensi, tapi untuk bantuan dan lisensi sendiri tidak akan dipresentasikan karena ini adalah fungsi utama dari project kami. Oke, mungkin kita kembali ke dashboard. Kemana? Ke dashboard. Nah,
Oke, lanjut ke demo programnya. Codingannya akan dijelaskan oleh Yusril Mubarak mengenai Object Oriented Programming dan menggunakan analisis Object Oriented Approach. Silakan, Yus. Oke, nah, saya akan menjelaskan terkait kan tadi di bagian ada kelas customer. Nah, untuk di bagian kelas customer ini ada kelas sekolah data customer seperti yang ada di diagram kelas tadi. Nah, lalu ada beberapa metode, di antaranya ada get list data customer, data customer, get edit data customer, sama delete data customer. Nah, untuk semua metode tersebut akan dipanggilkan ke dalam sebuah indeks untuk menampilkan beberapa data tadi. Nah, seperti yang lihat dari ini ada metodenya yang dipanggil dari metode tadi get data customer untuk menampilkan beberapa data yang ditampilkan ke dalam tabel seperti yang di website tadi. Nah, selanjutnya ada kelola data sales. Nah, ini kelasnya, dan di sini juga ada beberapa metodenya juga, ada get list data sales, data sales, edit data sales, dan delete data sales. Semua metode tersebut dipanggil ke dalam beberapa file seperti yang awal tadi, dipanggil ke tabel data sales untuk menampilkan data sales tersebut, dan untuk menambah data juga ada metodenya dipanggil juga di sini dengan metode OOP. Saya lihat di sini ada juga nama, alamat, nomor telepon, email, nick, sama service. Dan terakhir ada akun untuk login. Mungkin di sini bisa dilihat untuk akunnya itu diambil dari kelola pengguna. Ada beberapa field, mungkin ada ID pengguna, sama nama, dan status. Udah, sekian. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai metode analisis Object Oriented Approach dan Object Oriented Programming. Semoga dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa bermanfaat juga bagi kami selaku tim analisis untuk terus mengembangkan minat dan kesenangan kami semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.